PNM, bapak-bapak, sekeluarga, lalu bapak-bapak mas-mas, ibu-ibu, remaja masjid dengan menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji lawan syukur semoga kita berada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi saking paripun iman dan Islam. Paripun kami berharap kalau tidak serasa keselamatan dan kami berharap paripun masing-masing seluruh Allah. Sehingga itu telah membawa kita berdoa sampai sekarang bahwa masih selesai hakim sampai mengalami tadi pengawasan rutin sebelah bisa bukti-bukti kelaluan dan seluruh Allah kalau terkait amalan juga jangan lupa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat kita disampaikan ke dimana kita ditolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga dapat telah bersama bersama Allah. Dimana itu Bapak Ibu, Bapak anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini pun bersama bagi saudara pengusaha yang ada di ini kemudian mengulang mengundi kategori pembelian pengawasan yang jauh juga atau titik ganti mawas dia kaur lalu dia menyebut ilmu kesabaran kalau tidak kalau tidak nanti ada beberapa dalam beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Hadatul alamin wa judasa wal qadir wa sanipun sesepuh disepuh ingkang duwi kawruh menawi pamawas duwi dhuwur wonten sanipun Pak Ketua Takmir Masjid Siratul Mustaqim serta jajaran takmiran yang menghormati wonten karsanipun panambahan-panambahan projo pamangku nagari wonten ing padukuhan Suberjo ingkang kula hormati Buku RT Buku RW dayanipun Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah kakung Suno Putri ingkang sami rawuh wonten mriki ingkang boten saged kawula sebat satunggal menapa satunggalipun amarga jalaran pamanggi ngerti sadaya ingkang sami rawuh ingkang kawula puji. Saderengipun kula matur lan sakalantur sumangga kula teraken ngucapaken rasa syukur
Langkahipun atur ingkang nomor 1 boten wonten ingkang langkung utami kejawi mujudaken rasa syukur dumateng Gusti ingkang sampun amaringi nikmat rahmat taufik hidayah saha proses plasaning Gusti kang nutur dumateng darah panjenengan sami sehingga wonten ing titiwanti sandalu niki kula panjenengan sedaya saged mampir pawonten ing majelis ingkang sampun winanci ingkang sepisan inggih menika niat silatu sing dugi mriki niat ikhlas ngaji mugi-mugi dawa umur gampang rezeki sing lagi nyandang lara muga-muga yendan mari lagi nyambut gawe muga-muga malimpah gajine tambah dikuati tambah ngayani sing duwe tambah akeh apa Bu muga-muga menali muga-muga dan bisa lunasi amin ya rabbal suket sepan timbul abadi gelem utama gelem jauh kira gelem jauh ngombe dawet nang iso duit sirai mumet ora duit alhamdulillah kompak kata menjalin biasanya ada sekitar penting ampun ngantos kesupen ini bayar. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur Allah, la azidannakum maka sungguh benar-benar akan aku tambah nikmatnya. Wala in kafartum akan tetapi ketika kalian kufur, ingat inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka baik rahimahullah, kalau kita syukur, kita beri kita mendapatkan nikmat, kita punya dua pilihan. Pilih syukur nopo. Kita pilih yang pundi? Syukur. Ketika kita bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Tapi kalau kufur, naudzubillah ini dari ingat azabnya Allah sangatlah pedih. Nur sewu saniki niku kathah wong golek nikmat ger ditampa tapi lali syukur ning Gusti kang Maha Kuwasa. Kathah kewajiban dengan boten ditindakno. Alasane ana, alasane werna, ono panen zakat yo ora ngetokno sugih dhuwit haji umroh yo ora ono korban gur ngenteni gundumane tangga Ramadan barang niku liyane do poso ke malah ora do poso sida pas bodo yo melu-melu dilinkas poso, dilinkas poso, dilinkas poso, sokan melu poso, jam 10 sampai 10 awan metu tuku sego maghrib tetep melu mulane nek enten musibah bencana niku nggo ngelingno minangka kala panjenengan sedaya niki ming manungsa terus sing kakehan berarti enten adzan buantere kaya ngono sampeyan ora donga malah kudu kok kae sing ada alhamdulillah kok iki enten nek kisahipun Bapak Ibu rahimahullah tentang adil gula. Terus kisahipun pada suatu kampung di Kuantan
jam 7 pagi niku masjid adzan. Wayahe napa tiyang kerja, tiyang mangkat sekolah niki jam 7 pagi malah adzan. Muadzine niki terus kemudian dilabrak. Semua seisi kampung datang ke masjid untuk memprotes bukan jam itu mengajar itu mesti aliran sesat. Akhirnya sak kampung ramai nih, nanti senggawa pacul, nanti senggawa penurunan, semua ini pasti nopo aliran sesat. Jam itu loh ada. Akhirnya setelah kumpul semuanya, kemudian warga menuntut untuk yang muadzin untuk mempertanggungjawabkan. Muadzin mana muadzin? Kok jam 7 ini malah ada? Muadzin datang dengan santai, ngomong-ngomong terus kemudian mengatakan, lalu kamu kenapa kok ada jam 7 pagi? Mau keluar dan subuh ya ramah. Adzan subuh ya anak saya. Kok asal saya meneh lagi bareng adzan jam itu esuk lah kok malah ada teko janjane sing gila niku krungu apa jenengan. Terus niki kisah fiktif bahwa rahimahullah tapi kemudian untuk pelajaran dari ini. Kenapa ini saya sampaikan di awal? Karena tema kita malam hari ini tentang memilih pemimpin menurut Islam, menurut Quran, menurut Rasulullah. Dalam memilih pimpinan itu erat kaitannya dengan sholat jamaah. Jadi ibaratnya ketika seorang muslim memilih pemimpin itu ibaratnya dalam sholat berjamaah. Maka kalau kita sholat berjamaah untuk menentukan imam, menentukan orang yang akan mimpin sholat kita, itu tidak boleh asal. Saya supir misalnya, sudah. Saya paling ganteng misalnya, gitu. Tapi ada kriterianya. Nopo? Yang pertama, kalau kita milih orang jadi imam itu yang paling baik pemahamannya tentang Quran, paling banyak hafalan Qurannya. Kalau dalam hal itu masih sama, ada 2 orang atau lebih, hafalannya pondok-pondok 5 juz. Maka nanti yang kedua kriterianya nopo? Dipilih yang paling baik pemahamannya dan paling banyak hafalannya hadisnya. Al-Quran terus hadis. Lah kok masih sama? Maka yang ketiga apa? Kalau dalam hadis Nabi disebutkan yang pertama kali masuk Islam. Antara 2 atau 3 orang ini yang duluan masuk Islam siapa? Kok pas bareng? Maka yang keempat, yang pertama kali hijrahnya apa? Kok sama juga hijrahnya bareng juga? Maka yang terakhir kata Nabi yang paling tua umurnya. Jadi yang paling tua itu ternyata kriteria tapi yang paling penting. Yang awal Quran, hadis, Islam, hijrah, terus kemudian paling tua. Jadi sebelum memilih imam untuk sholat pun ada kriteria. Apalagi kita memilih pemimpin. Ini yang pertama. Jadi kalau kita lihat dari sholat berjamaah itu pelajarannya luar biasa. Yang kedua, ketika seorang imam itu memimpin, maka kata hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang dikerjakan oleh imam, kerjakan. Apapun yang dilakukan oleh imam, lakukan. Imam rukuk, imam sujud, sujud. Napa nate imam rukuk jenengan malah tahiyat. Artinya apa? Mengikuti imam. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi apapun yang dikerjakan oleh imam, makmum harus mengikuti.
Kalau di sholat berjamaah ini kadang-kadang kita itu kalau datang kemudian berjamaah begitu imam sudah sujud, kita kadang-kadang tidak langsung sujud. Ini apa buatan Bu? Pas imam sujud kita datang itu kadang-kadang ya terus apa menggori kali apa cincin-cincin apa malah benda klambi apa malah padahal aturannya apa dalam hadis kalau imam sujud makmum yang baru datang langsung Allahu Akbar ikut sujud. Artinya apa? Begitu sangat benar imam itu harus kita bahkan dalam ketika imam itu kok dia sakit dan dia sholatnya duduk, maka makmum pun harus diharuskan kemudian sholatnya juga duduk. Saking apa? Imam itu harus diikuti. Jadi ini pelajaran yang kedua kita dari dalam sholat berjamaah kita juga bisa ambil hikmahnya. Yang ketiga apa Bapak Ibu rahimakumullah dalam berjamaah? Imam ini juga orang biasa, menurut saya juga pasti ada salah dan lupa. Innal insana makanul khotok wa nisyan. Namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka tadi kalau apapun yang dilakukan oleh imam itu makmum harus mengerjakan adalah perkara-perkara yang menurut saya yang memang diperintahkan. Jadi diperintahkan apa oleh Allah dan Rasulnya, aturannya sholat begitu kita ikuti. Tapi kalau kemudian di suatu saat imam itu kok salah, lupa misalnya, maka kewajiban makmum apa? Bahwa Ibu rahimahullah mengingatkan. Nek lali bacaane terus dilanjutke misalnya Qul huwallahu ahad dan itu alimatus dari pokok. Nanti makmum kemudian menyambung Allahus somad dan seterusnya. Diingatkan kalau dalam bacaan kita baca. Kalau gerakannya salah, menurut saya, maka nanti kemudian makmumnya ngopo? Mengingatkannya caranya pripun Bu? Mengucapkan subhanallah. Jadi begitu. Nah, maka imam pun juga harus sadar diri ketika diingatkan oleh makmumnya juga harus sadar oh saya salah, saya harus kemudian menyesuaikan. Kadang-kadang ini ada kasus, ini kisah nyata. Kisah nyata tentang sholat berjamaah. Kudune nek nopo imame niku kesupen niku mungkin terus diingatkan dengan subhanallah. Lah pas niku ada satu imam simbah sepuh. Ketika imam niku baru sujud satu kali. Kudune kan sujudnya 2 kali. Baru 1 kali terus kemudian langsung berdiri. Lah niku sing makmume nggih rada bingung sing ngingetke niku. Dadi waktu sujud kemudian mau berdiri begini subhanallah. Bingung ora iki bener-bener dikira kena tahiyat. Bareng tahiyat subhanallah. Waduh ngaten meneh. Subhanallah dari pengen akhirnya Bapak Ibu rahimahumullah ini kisah nyata. Ada satu orang yang kemudian menjadi pahlawan. Batal ke sholat terus kemudian mengatakan Mbak sujudnya hilang setunggal. Wah, sujud lagi baru kemudian sholat. Jadi yang imam pun ketika diingatkan dimanut. Artinya kalau salah mau dikoreksi, mau diingatkan. Ini pemimpin dalam Islam. Karena menurut saya ini juga kejadian nyata waktu saya itu pernah lihat Mas Tesik sekolah itu balik hijrah ke daerah Wonogiri. Itu menurut saya ada satu tokoh memang biasa menjadi imam dan pada saat itu mengimami sholat Id.
Imami sholat id sudah takbir 7 kali, terus kemudian tidak baca Al-Fatihah, langsung surat pendek. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali, kemudian Sabbihisma rabbikal a'la. Sama makmumnya itu mau diingatkan Subhanallah, Subhanallah. Tapi seolah-olah imamnya ini tidak dengar, terus ngomong jujur banget. Sampai enten sing napa pikir ini mboten subhanallah menika. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Saking tidak paham kemudian diingatkan dengan aturan baca Al-Fatihahnya dan dibaca. Nah, sampai sholat selesai tetap nggak baca Al-Fatihah. Tapi yang kemudian membuat saya pada saat itu saya tidak pada kejadian itu, tapi saya diceritani gitu. Pas saya kembali kejadian itu, imamnya ini ketika ditanya, Pak jenengan mau kurang Al-Fatihah, tapi mau saya jawabannya malah tidak enak. Al-Fatihah harus tak batin kok. Padahal isin itu derek maca Al-Fatihah diingatkan sudah terlanjur kadung. Isin akhirnya kemudian mengatakan Al-Fatihah wis tak batin. Akhirnya menjadi salah. Maka seharusnya seorang imam ketika diingatkan juga harus Jadi ternyata luar biasa. Kita kemudian diberikan gambaran oleh Allah lewat jamaah ini, ya sama kita dengan antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Memilih harus ada kriterianya, kemudian kalau sudah terpilih harus kita taati. Tapi kalau pemimpin tidak menjalankan sesuai dengan amanah yang diberikan, ya harus kita ingatkan. Nah, ketika diingatkan pun sang imam juga harus tahu. Ini jadi luar biasa sekali. Yang keempat ini juga tidak kalah penting. Ketika mengimami sholat berjamaah, kok delalai kemudian habis itu batal, apa yang dilakukan Pak Bu? Ke belakang, karena batal misalnya kentut begitu, maka dia ke belakang, nanti yang depannya menggantikan menjadi pemimpin juga begitu. Kalau dirasa pemimpin kita itu sudah dianggap tidak mampu, karena mungkin suatu hal tidak mampu atau sudah tidak berhak untuk menjadi pemimpin, ya harus mundur digantikan ya. Nopo nate atau imam untuk duit berarti kurang diganti. Wah, pokoknya aku kasih salam tidak ada. Maka ini pelajaran untuk kita luar biasa. Jadi ibarat kita memilih pemimpin, ibarat kita taat kepada pemimpin, itu ibaratnya sholat berjamaah. Karena menurut saya Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita bicara masalah kepemimpinan, sekarang ini sudah banyak kemudian karena mungkin di Indonesia pakainya pemilihan tidak apa-apa. Karena dulu Nabi pun juga tidak lantas meninggalkan satu tuntunan kita cara pilihnya bagaimana tidak. Ini perlu kami sampaikan. Bahkan para sahabat itu juga berbeda-beda. Kita lihat dalam sejarahnya. Nabi wafat. Kemudian ketika itu kepemimpinan umat Islam kosong. Akhirnya kemudian pada saat itu ada dua kubu. Satu kubu Muhajirin, yang kedua kubu Ansor. Apa yang terjadi Pak? Ansor punya jago sendiri, Muhajirin punya jago sendiri. Tapi hebatnya kemudian mereka bermusyawarah. Ini yang akan kita jadikan pemimpin seperti Rasulullah siapa? Akhirnya muncullah nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sendiri sebetulnya mengusulkan Umar,
Tetapi oleh forum itu diputuskan yang menjadi pemimpin sepeninggal Rasulullah Amirul Mukminin adalah Abu Bakar As-Siddiq dengan beberapa pertimbangan. Satu, Abu Bakar As-Siddiq ini orang termasuk salah satu yang pertama memeluk agama Islam. As-Sabiqunal Awwalun. Dua, sampai mendapatkan julukan As-Siddiq karena apa? Bapak Ibu, karena membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi. Nabi mengatakan Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tidak ada yang percaya. Yang pertama percaya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq juga membersamai Rasul ketika hijrah ke Madinah. Tidak ada sahabat yang lain. Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang keempat pertimbangannya apa? Ketika Nabi pernah suatu ketika tidak mengimami sholat jamaah, yang menggantikan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang pertama, kepemimpinan dari Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq musyawarah. Musyawarah kan yang muncul menjadi pemimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi caranya musyawarah. Lantas kepemimpinan yang kedua, ketika Abu Bakar As-Siddiq sakit dan kemudian meninggal dunia, apa yang dilakukan? Abu Bakar As-Siddiq langsung menunjuk salah satu penggantinya. Dan terus ditunjuk. Siapa yang ditunjuk? Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq takut kalau nanti sepeninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian umat Islam malah tidak akur, bingung ini pemimpinnya bagaimana. Daripada nanti muncul masalah, saya langsung tentukan pemimpin setelah saya mengusulkan Umar bin. Maka yang kedua ini, kalau yang pertama tadi musyawarah, yang kedua caranya ditunjuk. Artinya banyak gitu di dalam agama Islam itu cara memilih pemimpin. Nah yang ketiga, nah ini yang kemudian Bapak Ibu rahimahumullah juga unik. Yang ketiga, Umar bin Khattab meninggal dunia. Umar bin Khattab meninggal dunia pada saat itu karena ditusuk oleh salah satu budak Majusi namanya Bulu'lu'ah ketika sholat subuh. Ketika sholat subuh itu Umar bin Khattab itu saking khusyuknya, dan para sahabat yang lain itu saking khusyuknya dalam sholat. Niku yang sing menyelinap bahwa pisau aja khusyuk itu pada tidak sadar. Pada tidak sadar. Tiba-tiba kalau ujung-ujung wis ngarep jelek. Bukan berarti mereka kemudian tidak waspada, ya waspada, tapi karena saking khusyuknya ibadah kepada Allah, kemudian tidak sadar. Bahkan Umar bin Khattab pun ketika kemudian khusyuk itu mau dicabut, bagaimana caranya punya? Umar bin Khattab kalau dicabut biasanya itu sakit, akhirnya milih nyabutnya pas sholat sunat. Saya tak sholat mungkin pas sholat dicabutkan. Betul, tidak terasa saking khusyuk. Lah kalau panjenengan sedaya iki kadang-kadang buat begitu. Enten apa? Waktu sholat atau nggih mboten khusyuk itu biasanya. Kelingan waktu yang mau sapikus pakani mau dereng. Dulu memang begitu. Nah, ketika ditusuk itu kemudian apa yang terjadi? Meninggal dunia. Diadakan kemudian pemilihan. Salah satunya calonnya ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Ali bin Abi Thalib, ada siapa? Nama-nama diusulkan. Lalu kemudian umat Islam memilih. Ada yang kemudian dipilih, yang dipilih siapa? Utsman bin Affan. Nanti Affan itu punya julukan Dzunurain, pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena menikahi dua putri Rasulullah. Jadi karena
juga ketika sudah pernah dinikahi meninggal kemudian menikahi dengan lainnya, kemudian mendapatkan juga guru. Yang ketiga ini pilihan Pak. Nah, karena yang dipilih yang betul meskipun ada Ali, yang betul adalah Utsman bin Affan. Jadi bermacam-macam. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita lihat Syiah, itu menurut saya Syiah itu kan kemudian mereka sangat mencela Abu Bakar dan Umar. Alasannya apa mencelanya? Karena harusnya kepemimpinan setelah Rasulullah itu Ali. Tapi kenapa Pak Abu Bakar, kenapa Umar? Maka mereka mencela. Jadi kalau naik kalih Abu Bakar, kalih Umar itu tidak suka. Tapi Nek Utsman bukan patah dicela. Kenapa? Karena pas Utsman itu memang diadakan pemilihan. Sehingga yang terpilih ada Ali, ada Utsman, yang terpilih adalah Utsman. Ketika Utsman juga kemudian meninggal, dibunuh juga, akhirnya kemudian Ali bagaimana cara pemilihannya? Ada yang mengusulkan satu nama Ali, akhirnya disetujui Ali kemudian menjadi. Artinya dari awal khalifah pertama, kedua, ketiga, Khulafaur Rasyidin itu cara pemilihannya berbeda. Kalau kemudian di Indonesia ini kok memang konstitusinya pakai di pencoblosan pakai pemilu yang sekarang ini, kemudian ya ini sebagai bentuk ikhtiar kita. Maka sebagai umat Islam jangan kemudian kita lantas antipati. Wah itu dulu dari Islam aku tak mungkin merasa pilih. Jangan. Kenapa? Kalau orang Islam dia nanti kemudian karena memang konstitusinya harus ini yang dipilih banyak orangnya yang memilih nanti yang jadi. Kalau umat Islam tidak pilih nanti yang jadi malah di luar umat Islam atau di luar non-Muslim mungkin yang tidak memperjuangkan Islam. Maka kita tidak boleh diam. Ini bentuk ikhtiar kita. Nah, apa saja tuntunan Quran dalam memilih pimpinan atau memilih pemimpin? Kalau hadis Nabi jelas, Nabi itu punya sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini sudah cukup syaratnya. Tapi di dalam Quran ada syarat tersendiri bagaimana kita memilih pemimpin. Jadi saya bacakan di surat At-Taubah di ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum dari diri kalian, dari golongan kaummu sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, berasa berat olehnya penderitaanmu. Bil alaikum bil mu'minin raufur rahim, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Dari ayat ini menceritakan Rasul yang dikirim itu ada 4 sifat. Dan ini kita jadikan kemudian contoh untuk ada mungkin orang kita sendiri sama orang lain, maka tentu yang kita pilih adalah orang kita sendiri. Misalnya yang Sumberjo, akan sekarang kita cukup. Apalagi kemudian mungkin sama dengan kita, sama orang dekat, kemudian mungkin sama Muhammadiyah, ya sudah kita. Kenapa? Karena orang yang berada di lingkungan kita itu orang tahu permasalahan kita. Ketika tahu permasalahannya, kemudian apa? Ya nanti kemudian berusaha untuk memecahkannya. Karena menurut saya orang yang nyalek misalnya dapilnya sini, tapi orangnya tidak tinggal di dapil itu. Misalnya malah tinggal di Jakarta, dan bagaimana mau memperjuangkan daerah yang kita
tinggali ini. Jadi di sini min anfusikum. Jadi dari golongan kalian, dari diri kalian, dari kaum kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, azizun alaih, yaitu punya power, punya kekuatan, punya visi-misi yang jelas. Jadi kalau milih pemimpin yang punya kekuatan, punya visi-misi yang jelas, nah ini yang kemudian kita utamakan. Selain dari kaum kita sendiri, kemudian orang juga punya kompetensi. Pemimpin juga harus kemudian kita lihat. Namun kemudian kita ngasal, pilih kemudian yang tidak kompeten. Punya kekuatan, punya power, punya visi-misi yang jelas. Ini pemimpin, kalau kita lihat zamannya sahabat dulu, ketika umat Islam dipimpin oleh Umar bin Khattab, Umar itu sering keliling. Setiap malam kadang-kadang bawa beras terus dikasihkan kepada orang yang tidak punya beras, rumah yang tidak ada beras. Terus belusukan, belusukan itu ternyata sudah kita kenal sejak zaman dahulu. Artinya kemudian ini pemimpin yang kemudian menginginkan kebaikan untuk kita, menjaga kita, ngayomi kita. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab malam-malam lagi belusukan begitu, kemudian mendengar percakapan antara anak perempuan dan ibunya. Ibunya mengisyaratkan karena ibunya ini penjual susu untuk kepada anaknya, "Duk, kuwi susune campur daging." Komen, untungnya akeh. Anak perempuannya kemudian apa? Ya ampun, mungkin ambil curang. Ibu mengatakan orang Khalifah ya orang ngerti, padahal Umar lebih kuping nih mendengar. Terus anaknya bilang, walaupun Khalifah tidak mendengarku, tetapi Allah Maha berikan. Luar biasa pendidikan. Akhirnya ketika mendengar hal itu, Umar keesokan paginya membawa anaknya untuk melamar cewek ini. Dilamar gara-gara susu. Jujur, karena apa? Menyadari bahwa Allah Maha di anaknya kemudian dibawa untuk dinikahkan dengan perempuan yang tadi malam didengarkan. Jadi pengayomi kira-kira mendengarkan rakyatnya itu butuh apa? Kita tahu apa yang dibutuhkan. Kalau beras jadi dibawakan beras. Pernah Umar bin Khattab itu pas malam-malam itu ada ibu-ibu anak-anaknya banyak, etok-etoknya masak, padahal masaknya godok batu. Batu itu digodok. Nanti sambil nunggu anaknya main boten-boten dan nyuwun makan meleh sampai ketiduran. Padahal yang dimasak batu. Akhirnya kemudian dibawakan. Dan masih banyak cerita-cerita yang lain dan kemudian kita bisa mengambil. Nah ini yang ketiga. Jadi harisun alaikum, memastikan kita, memastikan rakyatnya itu untuk kemudian mencapai apa yang diinginkan, mencapai. Nah yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, apa? Raufur rahim. Alaikum bil mu'minin raufur rahim. Pemimpin yang kemudian kita pilih adalah raufur rahim, orang yang belas kasihan lagi orangnya, lembut hatinya. Artinya Bapak Ibu rahimahullah, kalau dulu ada istilah terjauh pemimpin ini ngamu apa penting tegas. Padahal ini ada perintahnya sebisa mungkin ya, pemimpin itu yang belas kasihan, lembut hatinya, kemudian penyayang. Jangan lupa kita jadikan kriteria untuk kemudian nanti kita memilih
Jadi yang pertama tadi kalau dari surat At-Taubah yaitu min anfusikum, dari kaum kalian sendiri, golongan kalian sendiri. Yang kedua itu azizun, punya power, punya kompetensi, visi misi yang jelas. Jadi jelas kita mau dibawa ke arah. Yang ketiga ngayomi, menjaga kita, memberikan apa yang kita inginkan, memberikan apa yang kita butuhkan. Nah yang keempat adalah Raufur Rahim, lembut, penyayang, belas kasih dan jadi nanti Bapak-bapak Ibu rahimahullah, semoga ini bisa dijadikan pedoman untuk kita. Minimal kalau kita bingung mau pilih siapa, karena surat-suaranya banyak, ini sing DPRD, ini sing DPR RI, ini sing DPD dan lain sebagainya. Dan di antara tadi yang kemudian mendekati siapa? Memang Bapak Ibu rahimahullah, semua calon yang ada pasti punya kekurangan, pasti punya hal-hal yang jelek pada diri. Tetapi kewajiban kita yaitu kita memilih mana yang lebih ringan madorotnya, mana yang lebih sedikit madorotnya, itu yang kita. Karena besok kita akan dimintai pertanggungjawaban Bapak Ibu rahimahullah atas apa yang menjadi pilihan kita. Nah, kalau kita bisa mempertanggungjawabkan, maka nanti kemudian kita pilih itu yang paling ringan madorotnya. Ini podo-podo elek tapi sing luwih mending eleke kita pilih. Kenapa? Karena lebih ringan nanti hisabnya. Jadi ada yang kemudian tahu keburukannya, tahu jeleknya, tapi masih kita itu pertanggungjawabannya adalah antara kita dan Allah Subhanahu. Yang terakhir, Bapak Ibu rahimahullah, terkait tentang ini ada satu nasihat menarik, bahwasanya suatu ketika ada orang yang mengadukan pimpinannya kepada khalifah. Jadi seorang itu kirim surat bahwa pimpinan saya, gubernur saya itu begini, bertindak zalim, dia sering maksiat begini. Lalu dijawab oleh khalifah, sesungguhnya kamu itu diberikan pemimpin sesuai dengan apa yang ada di kaum. Maknanya apa? Pemimpin yang ditunjuk untukmu menjadi pemimpin itu adalah gambaran dari masyarakat. Kalau kamu mengeluhkan pemimpinmu buruk, pemimpinmu tidak amanah, pemimpinmu zalim, itu berarti kamu juga kurang lebih gambarannya sama dengan pemimpinmu. Maka menurut saya kalau kita kemudian memprotes, ini, nah ini gambaran kita sebetulnya. Jadi kita mungkin belum baik, belum bertakwa. Maka kalau kita ingin pemimpin yang bertakwa, kita juga harus memperbaiki menjadi orang yang bertakwa, orang yang baik. Maka kalau pemimpin rakyatnya baik, kita baik, yang lain masyarakatnya baik, maka nanti muncul pemimpin juga yang baik. Tapi kalau dari rakyat yang buruk, perilaku yang buruk, tidak heran yang memimpin juga orang yang ini berdasarkan firman Allah memberikan pemimpin orang yang zalim pada kaum yang baik. Mungkin ini Bapak Ibu rahimahullah sedikit tentang apa yang menjadi tuntunan kita dalam kita memilih pemimpin. Masih banyak punya kriterianya. Ada sidik, amanah, patonah, itu juga termasuk kriteria. Maka monggo nanti pesan kami, meskipun ini tidak kemudian berasal dari tradisi Islam, tapi kita ikhtiar kita adalah untuk menentukan pemilih yang betul-betul memperjuangkan agama Islam. Jangan sampai kita malah absen, malah kita golput
Karena kalau kita golput, orang-orang yang baik golput, orang Islam golput, maka nanti yang terpilih adalah orang-orang yang tidak memperjuangkan Islam. Nanti bagi Allah pastikan dengan kita yang terbaik, kemudian jangan kita malah menuntut orang untuk golput. Karena kita punya tanggung jawab. Ibaratnya sebagaimana dulu waktu Ibrahim itu waktu dibakar oleh Raja Namrud, itu ada satu burung pipit itu apa namanya pakai paruhnya yang kecil itu mengunjungi bayi. Terus kemudian setelah sampai atasnya apinya Nabi Ibrahim dijatuhkan, kembali lagi. Dan terus ditertawakan sama hewan yang lain. Jadi kalau menurut aku ya berapa kali sopatannya gede. Yang menarik adalah jawaban dari burung pipit tadi. Memang air yang saya bawa ini tidak akan mematikan api itu, tetapi Allah tahu di mana saya berpihak. Saya berpihak meskipun nanti suara saya tidak langsung mempengaruhi, tapi saya berusaha untuk memulai ikut yang ini yang perlu kita contoh. Meskipun tidak bakal mematikan apinya itu, tapi minimal Allah tahu burung pipit ini adalah ikut golongannya Nabi ini Bapak Rahmatullah. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas perintah dan tujuan, atas jajan-jajan kirang tafsir wa solusi wa hadiri kalau matur, selalu menghadiri bersama dulu sami. Santan judul pokok, ketupat jaduri tua, semantan mengambil pulau, mengambil lepas pulau Assalamualaikum warahmatullahi